Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang menjawab salam. Al-Fakir doakan semoga seluruhnya yang hadir oleh Allah dibarokahkan umurnya, senantiasa dianugerahi kesehatan zahir batin dalam taat ibadah kepada Allah, diluaskan rezekinya dengan rezeki yang halal yang barokah untuk ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi boleh? Siap jawabnya, kompak, masih semangat sampai jam 12 kira-kira kuat? Jam 1, jam 2, jam 3, jam 3 mah wayahe numpak ping-ping. Aya laguna, lagu jaipongan. Pengen tahu lagunya? Pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak? Pengen? Bener nih? Enggak geli denger nyantar? Begini ya. Jam 3 numpak ping-ping, jam 3 numpak ping-ping, jam 3 numpak ping-ping, eta ping-ping dedekeun, eta ping-ping. Hari halah hari nyantai atuh. Jeung saha sih ah. Sekali lagi tolong dijawab salam Al-Fakir dengan ikhlas, dengan kompak, dengan semangat. Masih sore, baru jam 10 ya, 10 lewat 20 ya, kurang dikit. Sekali lagi, ibu-ibu anu tengah jawab salam didoakeun salakina sing kawin deui. Ayo siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram alladzi hadana ilal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'da. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi
laila lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alhamdulillah. Padahal saya nggak mesen loh. Paket datang. Ya kalau saya nggak apa-apa selama saya berdiri karena saya masih muda. Kalau Habib Ali kasihan beliau. Tapi saya mau numpang duduk, boleh nggak? Boleh. Miring. Buminya goyang, buminya goyang. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya boleh. Boleh nggak apa-apa asal jongkok kepala aja, ganjolnya. Oh copot. Iya copot. 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 Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala aydan watlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam innama masalus salati fid din kama sali rasi fil jasad. Wa qala aydan as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang al-fakir hormati guru kita tercinta al-mukarram al-habib Abdurrahman bin Fadil al-Jubri, juga al-habib Ali bin Abu Bakar bin Yahya, para guru-guru yang lainnya, para asatid yang ada di kampung Sentu ini, bil khusus al-mukarram Bapak Ustadz Supandi selaku kasepuhan di kampung ini, juga beliau selaku DKM Masjid Al-Mubarakah Kampung Sentu ini, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa setempat yang terhormat Bapak dan Ibu Lurah. Sebenarnya desa Cibaru saja ini adalah Ibu Lurah, ya betul? Sindang Mulia. Sindang Mulia. Tadi saya nyebut apa? Cibaru saja ya. Itu malah tuh desa saya. Perasaan saya ini kenapa di rumah saja? Ya, Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa Sindang Mulia, yang alhamdulillah beliau telah menyampaikan sambutannya begitu jelas mengenai anak-anak kita jangan sampai terjerumus pergaulan bebas. Kita doakan anak-anak kita, generasi penerus, tulang punggung agama bangsa dan negara, semoga mereka selalu berada dalam lindungan Allah, dijaga oleh Allah dari pergaulan-pergaulan yang dapat merusak akhlak mereka. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, bil khusus para agnia, khususnya Bapak Haji Oman yang telah mensupport terselenggaranya acara Hari Besar Islam pada malam ini, yaitu acara Isra wal Mi'raj, paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alhamdulillah acara pada malam ini berjalan dengan baik, cuaca mendukung, cakung cuaca mendukung. Padahal tadi pagi hujan, betul?
Hujan, tapi alhamdulillah malam ini cerah, terang, alhamdulillah. Dan jamaah banyak dari mana-mana. Ada yang dari Ciukuy, Citra Indah, dari perumahan, komplek TNI AD di Beang, jamaah saya pada datang. Juga jamaah dari Cibarusah Gardu, Cibeduk dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, serta nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada malam ini memasuki malam tanggal 3 di bulan Sya'ban tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Januari tahun 2026. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menghadiri, untuk mensiarkan, untuk mengagungkan hari diisrokannya Paduka Alam yang mulia baginda tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan seluruh yang hadir pada malam ini kelak di hari kiamat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Rasul, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, oleh Allah dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Peringatan seperti ini sangat penting untuk tetap kita pertahankan. Setiap tahunnya untuk tetap kita selenggarakan demi membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita korbankan harta, tenaga, waktu. Kita pertahankan peringatan seperti ini demi mensiarkan ajaran agama Islam, demi menjaga ukhuwah Islamiyah, persatuan umat Islam, di mana peringatan malam ini adalah peringatan diisrokannya dan dimi'rajkannya Paduka Alam yang mulia baginda tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang intinya adalah kita memperingati hari turunnya perintah Sol. Peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita tercinta adalah merupakan peristiwa besar, peristiwa agung, peristiwa yang menakjubkan, peristiwa yang sangat amat luar biasa, peristiwa yang menggembarkan dunia, di mana peristiwa Isra Mi'raj ini oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan dalam Al-Qur'an. Betul? Betul? Allah ceritakan peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi, yang dialami oleh Nabi kita dalam Al-Quran. Betul? Coba saya mau nanya, dalam surat keberapa? 1. Dalam surat keberapa? 1. Surat ke-17. Surat ke-17 itu surat apa? Al-Isra. Al-Isra atau surat Bani Israel. Adanya di juz yang keberapa? Adanya di juz yang ke-15 bagian awal, ayat yang pertama. Ayatnya berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini adalah ayat yang menceritakan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita. Untuk menceritakan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali ayatnya dengan kalimat tasbih, dengan kalimat tasbih, kalimat ta'ajub, kalimat kagum.
ayatnya diawali dengan kalimat tasbih subhana. Subhanalladzi, maha suci zat Allah. Artinya Allah yang maha suci mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Makanya kalau ada orang Islam hatinya meragukan terhadap kebenaran terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad, itu bisa kufur, bisa murtad. Kenapa? Karena dengan tidak mengimani, dengan tidak mempercayai terhadap terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, diakui tidak diakui, sadar tidak sadar, dia telah mengingkari ayat ini. Surat Al-Isra ayat 1. Siapapun yang ingkar terhadap ayat Al-Quran, kufur. Karena konsekuensinya orang yang beriman kepada Al-Quran, dia telah mengatakan amantu billah wa bima qala Allah. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman pula, percaya pula kepada firman-firman. Ini firman Allah dalam surat Al-Isra ayat pertama menceritakan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi, maha suci zat Allah, asra yang telah memperjalankan Allah bi'abdihi kepada hambanya. Dalam kitab Al-Farjanji, bi'abdihi ay biruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya. Jadi Nabi Muhammad beliau diisrakan, dimirajkan oleh Allah, bukan ruhnya saja, bukan dalam mimpi, tapi dengan jasadnya. Benar-benar beliau diisrakan, dimirajkan. Dari mana? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, linuriyahu, untuk supaya kami perlihatkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, min ayatina, sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi semuanya hadis saya percaya, semuanya percaya akan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj, kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj, samalah artinya kita memperingati turunnya perintah sol. Zaman sekarang yang namanya peringatan itu penting, karena di era globalisasi, bebas informasi, medsos dan sebagainya, peringatan itu penting. Memperingatkan manusia akan perintah sholat. Sekarang banyak orang-orang Islam yang meninggalkan. Kadang-kadang ada orang-orang Islam yang pura-pura enggak ingat sholat, padahal mah ingat, tapi pura-pura lupa. Ada enggak? Sholat ini Bapak Ibu adalah merupakan perintah Allah yang sangat amat terpenting dari perintah-perintah Allah yang lainnya. Apabila di suatu kampung, di suatu desa, di suatu kota, di suatu negara sudah tidak ada lagi orang Islam yang menegakkan sholat, yang mendirikan sholat, maka berarti di kampung itu, di desa itu, di kota itu, di negara itu Islam sudah runtuh. Na'udzubillah min. Karena kata Nabi, as-salatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau di kampung kita orang-orang Islamnya sudah meninggalkan sholat, berarti Islam di kampung kita sudah runtuh, tinggal nama doang. Na'udzubillah min. Jangan dikira meninggalkan sholat itu bukan perbuatan dosa besar. Bahkan meninggalkan sholat fardu 5 waktu yang telah diperintahkan oleh Allah, yang telah diwajibkan oleh Allah, dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Na'udzubillah min. Nah, kalau umat Islam mereka sudah melupakan
berarti mereka telah berbuat jolim kepada diri mereka sendiri, dan berarti mereka telah menjolimi agama mereka sendiri sehingga agamanya hancur, ambruk. Maka artinya jangan dianggap bahwa orang-orang Islam yang meninggalkan sholat itu bukan perbuatan munkar, itu perbuatan munkar. Apabila kemunkaran yang seperti ini dengan cara meninggalkan sholat dibiarkan, umat Islam tidak diingatkan untuk sholat, mereka banyak meninggalkan sholat, maka saya khawatir di kampung kita akan turun azab. Bapak Ibu jawab jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Oke? Meninggalkan sholat dosa tidak? Dosa. Maksudnya sholat 5 waktu. Meninggalkan sholat perbuatan munkar bukan? Perbuatan munkar. Meninggalkan sholat dosa besar bukan? Dosa besar. Dosa besar. Nah, apabila kemunkaran dengan cara meninggalkan sholat dibiarkan, saya khawatir itu bisa mengundang turunnya azab Allah di kampung kita, di kota kita, di desa kita. Yuk kita lihat Al-Quran surat 8. Surat apa yo? Surat 8 surat apa yo? Surat Al-Anfal. Juznya juz 9. Ayatnya ayat 25. Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah diri kalian dari siksaan, dari azab, dari malapetaka. Yang malapetaka itu tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, orang-orang yang tidak berbuat zalim pun, orang-orang yang tidak berbuat munkar pun, orang-orang yang tidak berbuat dosa pun, orang-orang yang suka sholat pun akan kebagian imbasnya dari mereka yang meninggalkan sholat. Kalau sudah turun azab Allah, semuanya kena. Ingat tahun 2004 terjadi apa? Banjir, tsunami, badai tsunami itu sebenarnya yang melakukan kezaliman, yang melakukan kesalahan, yang melakukan kemungkaran hanya beberapa gelintir orang, hanya beberapa kelompok orang, tapi orang-orang soleh di situ semuanya kena imbasnya tidak? Tidak, semua disapu rata. Sapu rata dalam waktu yang relatif singkat, hanya hitungan menit, rumah-rumah ambruk, nyawa manusia jutaan bahkan melayang, karena di situ ada kezaliman yang dibiarkan, ada kemunkaran yang dibiarkan. Jadi apabila di kampung kita kemunkaran, kezaliman, perbuatan dosa dibiarkan, masyarakat cuek, tidak punya kepedulian untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu bisa mengundang turunnya azab Allah. Kira-kira orang setu nih mau nggak diazab sama Allah? Kira-kira orang setu mau nggak nih? Kampung setu nih dibikin gempa sama Allah nih, mau nggak? Jangan tinggalkan sholat, insya. Tapi alhamdulillah saya percaya orang setu semuanya baik-baik, soleh-soleh. Buktinya saya setiap malam Kamis ngajar di sini. Saya ngajar di sini nih dari semenjak tanggal 18 Januari tahun 2008, garis miring tanggal 22 Muharram tahun 1429. Berarti kurang lebih saya ngajar di sini sudah 18 tahun. Saya tahu persis masyarakat di sini. Alhamdulillah sekarang pengajian Kamis penuh sampai keluar luar, sampai ke rumah-rumah. Yang masih di masjid masih sedikit. Oh, saking pinuhnya lebih keluar. Tapi benar asli, jujur, sekarang udah banyak jamaahnya. Bahkan jamaah dari perumahan Sindak asli hadir. Terus dari jamaah perumahan mana lagi tuh? Hah? Belakang Mas. Oh, Pilar Mas. Bukan Mas Joko. Alhamdulillah penuh. Pokoknya di setiap dinding-dinding masjid tuh sekelilingnya penuh tuh. Penuh sama orang tuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik saya jelaskan pentingnya kedudukan
seperti pentingnya kedudukan kepala pada badan. Jawab jujur. Anggota badan kita, baik itu kepala, tangan, kaki, dan yang lainnya, penting tidak? Penting tidak? Di antara sekian anggota badan kita yang kita anggap semuanya penting, ada satu yang paling terpenting. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Kepala ya. Manusia tanpa kaki insya Allah masih bisa hidup. Banyak manusia tanpa kaki tapi masih bisa hidup. Manusia tanpa tangan masih bisa hidup. Kakinya ada, tangannya ada, kepalanya nggak ada. Kira-kira gimana? Kepalanya dipotong, putus. Kira-kira kakinya berfungsi tidak? Kakinya bisa jalan tidak? Tangannya bisa jalan bergerak tidak? Matanya bisa melihat tidak? Telinganya bisa mendengar tidak? Lisannya bisa berbicara tidak? Anggota badan yang lainnya tidak berfungsi, menjadi sia-sia akibat badan tanpa kepala. Itulah perumpamaan pentingnya kedudukan sholat dalam agama Islam seperti pentingnya kepala pada badan. Artinya kalau ada orang Islam nggak mau sholat, itu seperti badan tidak ada kepalanya. Kira-kira badan nggak ada kepalanya disebutnya apa ya? Juri. Saya di ICU. Juri, memedi. Kebetulan yang nggak sholat anak kita. Tiap hari dikasih makan, dikasih uang jajan. Sama aja kita ngasih makan sama juri. Lah kalau anaknya juri, bapaknya jarok. Yang nggak sholat istri kita. Malam Jumat tidur bareng sama suaminya, dipeluk kayak Upin Ipin. Dipeluk, itu berarti suami memeluk. Yang nggak sholat suaminya, berarti istrinya dipeluk. Di sini banyak nggak jurik? Banyak nggak jurik? Insya Allah di sini mah nggak ada jurik. Jurik mah di sono no, di sono no. Ya, dari pertigaan Cibarusah ke arah Cikarang, pas toko Mega Baja masuk ke kiri. Bercanda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya kebaikan, amal soleh, ibadah yang kita lakukan, yang lainnya sebanyak apapun, sehebat apapun akan menjadi sia-sia kalau sholatnya ditinggal. Ibarat kaki yang tidak berfungsi, tangan yang tidak berfungsi karena nggak ada kepala. Capek. Bapak Ibu berbuat baik dari jam 6 pagi sampai zuhur. Berapa jam tuh? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bapak berbuat baik kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga. Bapak baca Quran, Bapak sedekah dan sebagainya. Kebaikan yang Bapak lakukan, kebaikan yang Ibu lakukan selama 11 jam dari jam 6 pagi sampai jam 12. Kalau Bapak Ibu tinggalkan zuhur, itu kebaikan hilang semua, Pak. Sia-sia semua. Rugi enggak? Siapa yang rugi? Kita. Berarti yang meninggalkan sholat sebenarnya rugi. Bahkan nih, ketika Nabi Muhammad bertanya kepada iblis, Iblis, banyak iblis di sini ya. Itu tadi nyaut, Iblis, kita nyaut. Iblis, kam ropi kau ukapinar. Iblis, ada berapa golongan yang akan menjadi teman kamu di neraka, dibakar di neraka? Iblis menjawab, ini kata iblis bukan kata saya ya. Saya bukan iblis. Kata iblis nih, kata iblis bukan kata saya. Saya bukan iblis, bukan. Tendang ini iblis saya. Kata iblis. Bukan kata saya, bukan. Oh, nah, sebenarnya. Kata iblis ya. Kata iblis, asaratu nafarin, ada 10 golongan
yang akan menjadi teman saya di neraka. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu tidak termasuk ke dalam 10 golongan ini. Ini 10 golongan kalau saya buka dari nomor 1 sampai nomor 10, saya butuh waktu sampai jam 3. Kita buka satu saja ya. Minha dari 10 golongan yang akan menjadi teman iblis di neraka untuk dibakar oleh Allah di neraka Sakor adalah al-mutahawanuna bisolah, orang-orang Islam yang suka melalaikan sholat. Jelas? Mulai subuh hari ini jangan tinggalkan sholat sampai kita sholat. Sallu qabla an tusallu. Sholatlah kalian sebelum kalian disolatkan. Ta'alamu qabla an tu'alamu. Ngaji kalian sebelum kalian diajiin. Tasodaku qabla an tusodaku. Bersodakohlah kalian sebelum kalian disodakohi oleh keluarga kalian ketika kalian sudah menjadi mayit. Siap? Yang terakhir, sholat 5 waktu, 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Ini adalah merupakan 3 perkara yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar. Rukun Islam ada berapa? 5. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Rukun Islam jumlahnya 5 perkara. Ayo tuh. 1 syahadat, 2 sholat, 3 keempatnya puasa bulan Ramadan, kelimanya ibadah haji ke Israel. Geblek siapa? Umroh ke Israel, umroh ke gereja. Geblek siapa? Umroh ke Mekah. Geblek siapa? Umroh ke gereja. Liar tadi. Bapak Ibu, nah dari rukun Islam yang 5 yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, ibadah haji, hanya ada 3 yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar. Apabila salah satu dari yang 3 perkara tersebut ditinggalkan, maka kita akan meninggal dunia dalam keadaan yang kencang, dalam keadaan nggak perlu tahu ini tuh. Kalau kita mati meninggal dunia teh ya. Kalau kita mati dalam keadaan kafir, berarti kita mati tidak membawa iman, mati tidak membawa Islam. Orang-orang yang matinya tidak membawa iman, tidak membawa Islam, maka tempat tinggalnya di akhirat adalah neraka. Selamanya di neraka dibakar. Naudzubillah min. Pertama, yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat, meyakini di dalam hati, mengimani di dalam hati, mengiktikadkan di dalam hati, membenarkan di dalam hati bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Barang siapa menghembuskan napasnya yang terakhir dalam keadaan mengucapkan la ilaha dahola jannah, ia dijamin menjadi ahli surga. Bapak Ibu pengen meninggal dunianya dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah? Pengen enggak? Pengen. Saya tinggal nyambung segala nyambung. Bukan hayang neraka ini ya. Pengen? Pengen. Aku mau. Mau dikasih tahu? Mau. Kalau kita ingin meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, setiap hembusan napas kita berzikir la ilaha illallah. Pas napas terakhir la ilaha illallah. Osok tara. Aku ningali wae TikTok sih. TikTok. Udah ayeuna gadget.
Bapak Ibu, itu yang pertama. Ini kalau syahadat ditinggalkan, pasti matinya kafir. Makanya kita diwajibkan membaca 2 kalimat syahadat sehari semalam 9 kali. Yaitu pada waktu kita melakukan tahiyat awal, tahiyat akhir di dalam sholat 5 waktu. Kalau kita tahiyat awal baca syahadat tidak? Baca. Tidak. Baca. Masa tidak? Kaciri taruh sholat. Kalau kita sedang tahiyat awal, sedang tahiyat akhir, baca syahadat tidak? Tidak, tidak. Berarti kan nyawa telah sholat tak? Nauzubillah min. Sholat, di sini sholat ke manten. Kayak kain sholat ke siap. Nah, ketika kita tahiyat awal, tahiyat akhir di dalam sholat 5 waktu, kita diwajibkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu adalah dalam rangka tujuannya untuk menjaga keimanan kita, keislaman kita supaya terbawa mat. Jelas? 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 Makin kenceng suara jenengnya ya. Yang kedua, yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan mengakibatkan mati, mati, mati dalam keadaan kafir. Apa itu? Kata Nabi, wa sholatul maktubah, sholat 5 waktu. Allah tidak akan menjaga keislaman seseorang. Allah tidak akan menjaga keimanan seseorang apabila orang tersebut suka meninggalkan sholat. Orang yang suka meninggalkan sholat dengan sengaja, itu imannya akan rusak, keislamannya akan rusak, agamanya akan hancur, sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Serta percaya siapa itu lah. Ayo dokter. Kumaha sudah ngomong itu kumaha. Jadi itu nanya. Non. Hah? Udah kali tabur. Kita duduk sabar nama. Sabar. Yang ketiga, terakhir kupinggan. Yang ketiga, yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Kata Nabi, yang ketiga adalah wasaumu Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183. Ayat itu adalah ayat yang memerintahkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian. Umat-umat terdahulu juga puasa. Umat Nabi Adam, Nabi Idris dan sebagainya, mereka puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, agar kalian menjadi penghuni surga. Jadi puasa yang Allah hendaki dari kita adalah puasa Ramadan yang dapat mencetak diri kita, yang dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di mana hamba-hamba Allah yang bertakwa, tempat kembalinya adalah surga. Bahwa Allah menciptakan surga adalah untuk hamba-hambanya yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 133, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Yuk terakhir kita sambut bulan suci Ramadan yang hanya tinggal sebulan lagi, kurang sebulan juga kurang. Sekarang sudah tanggal 3 Sya'ban. Kalau umpama bulan Sya'ban usianya 30 hari, berarti Ramadan tinggal 27 hari lagi. Yuk kita sambut bulan Ramadan. Masyarakat saya itu semuanya jangan ada yang tidak puasa kecuali wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas itu nggak boleh puasa, tapi wajib kon. Ibu-ibu yang tahun kemarin Ramadan kemarin masih punya kodo, cepet kodoin. Mumpung bulan Ramadan tahun ini belum datang, cepet kodoin. Sebab kalau kita meninggalkan kewajiban puasa Ramadan 1 hari, itu oleh Allah akan dipenjaranya di neraka 500 tahun.
Satu hari di neraka perbandingannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti 1000 tahun kali 500 hari. Berapa lama kita akan dibakar oleh Allah di neraka gara-gara meninggalkan kewajiban puasa Ramadan? Gara-gara kita memperturutkan hawa nafsu. Takut tidak? Kalau takut berarti solusinya kita harus puasa, harus sholat, harus puasa, harus sholat. Insya mudah-mudahan seluruh yang hadir oleh Allah dijadikan orang-orang yang ahli sholat, seluruh yang hadir oleh Allah dijadikan orang-orang yang ahli puasa, dibahagiakan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang Islam wa qa'iduddin salasun man taraka wahidatan min hunna fa huwa biha kafir. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa salatul maktubah wa shaum Ramadan. Sandi dasar agama Islam yang paling mendasar tidak boleh tinggalkan. Ada 3. Barang siapa yang meninggalkan satu dari yang 3 perkara tersebut fa huwa biha kafir, maka dia akan mati kafir. Yang pertama adalah syahad, yang kedua shol, yang ketiga puasa Ramadan. Yuk kita sambut bulan suci Ramadan. Marhaban, siap. Ini pada kemana ini? Woi, masih ada orang? Siap? Tenang, kita makan bareng nanti. Kopi bareng juga boleh. Ini tim haru dari mana ini? Dari Palestina. Oh, tim pedang, masya Allah. Mudah panjang umur ya, sehat ya, soleh ya. Kita kalau udah cukup usia kawin ya. Kawinnya sama perempuan ya. Jangan sama bencong ya. Wah, ini kabar ya, gimana? Entar aing arek ngora. Budak anu bahala keletik mengaji di aing, keletik ya. SD kelas 1, aing wisan tapi budikna. Terus tapi aki. Kapan jeung aing? Kang, geuning ada akang mesti alet ngora kitu-kitu kana bae. Emang? Heeh, Kang. Emang ada siap kumaha? Aing tapi aki dah gitu. Geus kawin kan? Ah, enggak anak bukan enco. Kawin lagi enak guruna kakak buka pamajikan hiji, mehna mah muridna geus 2 pamajikan anak. Aing kayak bisa aing sirik tah perbandingan mah. Ku muridnya perbandingan mah. Hayang tapi tidak bisa. Itu lagi. Itu ayah pamajikan aing itu hari itu. Ayah itu tuh, Umi Iko. Ini menang teh kawin deui. Menang cenah syaratna 3, kahiji kudu setia ka Umi, kadua kudu adil, katilu pulangkeun heula Umi ka Garut. Pamajikan deui murah Garut. Bapak Ibu yuk kita sambut bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, Ramadan syahrul siyam. Marhaban ya Ramadan, Ramadan syahrul qiyam. Marhaban ya Ramadan, Ramadan syahrul Quran. Marhaban ya Ramadan, Ramadan sayyidus syuhur. Semuanya marhaban ya Ramadan. Ramadan
Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadiran. Mudah-mudahan dengan sababiah barokah kita hadir malam ini mengagungkan Nabi kita tercinta, Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kakek nenek kita, dosa para sesepuh kita, dosa guru-guru kita, dosa anak-anak kita, dosa cucu kita, dosa ponakan-ponakan kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita oleh Allah diberikan ilmu, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah, untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala urusan kita oleh Allah dimudahkan, segala doa-doa kita oleh Allah diijabah, segala hajat-hajat kita baik hajat dunia, hajat akhirat oleh Allah dikabulkan, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita oleh Allah jadikan orang-orang yang saleh dan salihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.